Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Putri Zakia, mahasiswi Politeknik NSC Surabaya, jurusan Administrasi Bisnis. Dan saya dengan senang hati akan memandu berjalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk bergabung dalam acara yang sangat penting ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yakni komunikasi efektif untuk akuntan, memahami data, dan menyampaikan nilai. Dalam dunia akuntansi yang semakin kompleks, kemampuan untuk mengkomunikasikan data secara jelas dan efektif sangatlah krusial. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan akurasi informasi, tetapi juga untuk menyampaikan nilai yang terkandung dalam data tersebut bagi para pemangku kepentingan. Dalam webinar ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Fri Medistia Angke Priyono, SEMA. Saya akan sedikit ceritakan tentang Ibu Fri Medistia Angke. Beliau S1 Akuntansi di STIEP Perbanas, Surabaya, lulus pada tahun 2008. Kemudian S2 Akuntansi di Universitas Airlangga, lulusan tahun 2012. Dan pada tahun 2008 sampai 2012, beliau sebagai auditor di KAP J. Tanzil dan rekan. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2022, Asisten Manajer Internal Audit PT NAF Jaya Mandiri. Kemudian pada tahun 2012 sampai sekarang, beliau adalah dosen akuntansi Politeknik NSC Surabaya, dan 2022 sampai sekarang beliau adalah Asisten Direktur Bidang Keuangan Umum dan Kerjasama Politeknik NSC Surabaya. Beliau adalah seorang ahli di bidang akuntansi dan komunikasi bisnis. Beliau akan berbagi wawasan tentang bagaimana akuntan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi untuk lebih efektif dalam menyampaikan data dan temuan mereka kepada berbagai pihak, baik itu manajemen, klien, maupun rekan kerja. Sebelum kita mulai, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pada sesi pertama, kita menyediakan Q&A atau kalian bebas bertanya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan ketikkan di kolom chat yang tersedia. Di akhir sesi, kita akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung memulai sesi pertama. Saya dengan senang hati memperkenalkan pembicara kita hari ini, Ibu Fri Medistia Angke, yang akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam dunia akuntansi dan bagaimana kita dapat memahaminya lebih baik. Kepada Ibu Fri Medistia Angke, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Putri. Ya, bisa di-share ya materinya. Selamat malam, Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang sedang mengikuti webinar. Ya, jadi webinar kali ini judulnya memang kayak hanya khusus akuntansi ya? Enggak, karena ini bisa untuk semua kalangan. Jadi saya akan sharing atau nanti akan ya bisa saling bertanya ya, tanya jawab terkait komunikasi efektif untuk akuntan tentang memahami data dan memahami nilai itu bagaimana sih, ya kan? Jadi karena kita selama ini komunikasi itu apa ya? Sesuatu hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Jadi perlu sedikit digali ya, apa itu komunikasi. Ya, next mungkin bisa di next. Ya, komunikasi efektif. Kita berbincang nih ya, kita berbincang. Saya ini lagi webinar, ini juga komunikasi loh, Bapak Ibu, kakak adik semuanya pemirsa yang ada di webinar ini. Nah, tapi apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang dipahami dengan baik oleh penerima dan menggunakan teknik yang meminimalkan kesalahpahaman. Nah, selain itu juga fokus pada kejelasan, empati, dan saling pengertian. Jadi, teknik yang meminimalkan kesalahpahaman. Jadi kita kalau asal ngomong aja, itu ya
pasti akan ada salah paham ya, apalagi mungkin ya mungkin ada beda usia atau mungkin beda suku, ya kan? Tapi di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, next, apa ini komunikasi efektif? Jadi pentingnya komunikasi efektif itu untuk apa? Ayo. Jadi kalau di sini sebenarnya banyak sekali kepentingannya, tetapi saya resum aja jadi 4 ya. Satu, meningkatkan hubungan interpersonal ya. Contoh nih kita lagi PDKT nih ya. Kalau komunikasi kita kurang baik, ditolak nggak kira-kira? Wah, ya pasti ditolak dong ya. Jadi selain dalam PDKT, kita juga bisa PDKT nih ke sama rekan kerja dalam hal pekerjaan ya. Ataupun mungkin kita em, meningkatkan hubungan interpersonal ini dengan klien. Seperti saya, pengalaman saya sendiri untuk memperoleh kepercayaan klien, saya tidak hanya asal komunikasi, tetapi harus komunikasi efektif. Ya. Kedua, mendukung produktivitas tim, ya. Jadi bayangkan kalau kita hanya saling diem, nggak ada komunikasi. Kalau sekarang ini lagi kita para dosen ini ya, nggak hanya di dosen akuntansi, itu kita menghadapi mahasiswa dengan eh, mahasiswa yang Gen Z ya. Nah, di Gen Z biasanya kalau di kelas saya nih, jadi saya juga mengajar interpersonal skill di Politeknik Indonesia Surabaya. Itu saya biasanya plot mereka nih per tim. Nah, Gen Z ini kan suka banget nih sama gadget. Tantangannya di situ, bayangkan. Mereka harus berkomunikasi langsung dengan temannya, walaupun mereka juga kadang tidak dekat, ataupun teman antar prodi, karena biasanya ada di kelas merger, ya kan? Nah, di situ tuh tantangannya. Dengan komunikasi efektif, bagaimana produktivitas tim itu juga akan meningkat gitu. Tapi itu juga learning by doing ya. Jadi nggak harus ikut kelas saya nih dalam 1 semester langsung bisa oke, oh enggak gitu kan. Butuh waktu. Saya aja juga dari tahun 2008 sampai sekarang juga masih belajar untuk bisa bagaimana berkomunikasi efektif karena semua dalam dunia kerja itu memang kita harus kerja tim. Ya. Ketiga, membantu menyelesaikan konflik. Ya, konflik itu pasti ya, konflik apapun itu pasti akan terjadi. Kadang nih orang bikin status aja ya, kalau Gen Z ini tahu bikin status atau bikin story atau bikin konten di TikTok sebenarnya bukan untuk dia, tapi dia merasa tersinggung. Wah, itu sudah jadi konflik ya kan? Nah, adanya komunikasi efektif ini bisa membantu menyelesaikannya. Jadi tidak harus panjang kali lebar eh, ngobrol di WA, bisa juga ngobrol langsung, ataupun nanti bisa juga caranya ngobrol di WA dengan bahasa yang enak untuk dibaca. Oke. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri dalam berbagai situasi. Wah, ini pasti. Kalau Anda berkomunikasi dengan bagus, em, pasti dong rasa percaya diri Anda itu akan meningkat. Ya kan? Jadi sebagai manusia itu kan kita tidak bisa nih ditakdirkan apa ini namanya cantik atau ditakdirkan ganteng. Ada yang biasa-biasa aja. Nah, ada yang biasa aja, tetapi nih dia merawat diri, dia grooming dan komunikasinya bagus. Kira-kira karirnya melejit nggak? Ya pasti dong. Jadi kalau Anda merasa punya kelemahan, ya kan? Coba Anda belajar untuk berkomunikasi efektif agar bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Saya dulu belajar komunikasi efektif itu tahun 2006. Itu belajar pertama kali saya menjadi ditunjuk di kampus saya dulu menjadi MC. Saya pasti tremor dong, takut. Tapi saya diajari, saya harus belajar di depan kaca untuk seolah-olah saya ini lagi MC. Nah, itu awalnya hanya komunikasi aja karena kan MC itu kan juga salah satu perantara ya, perantara acara. Apa namanya? Jadi di situ saya juga belajar bagaimana mengurangi rasa ketidakpercayaan diri saya waktu itu dengan belajar melihat diri saya di kaca. Oh, saya kurang ini, kurang itu. Dan itu harus dilatih ya. Tidak harus habis di kaca, habis acara selesai juga. Oke, next.
Selanjutnya adalah komponen komunikasi efektif. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan ada beberapa komponen komunikasi efektif itu. Pertama adalah verbal, kata-kata yang digunakan. Ya. Selamat malam, siapa ini? Ada yang gabung ya. Jadi verbal. Ya, bisa di-mute, sayang. Nah, oke. Jadi yang pertama, eh apa yang tadi ya? Komponen ya? Wah, ini gara-gara Nizam ini kayaknya nih ya. Sampai bingung. Terima kasih sudah gabung ya di webinar saya. Pertama adalah verbal, kata-kata yang digunakan. Jadi kata-kata yang digunakan ini harus kita pilih-pilih. Seperti contohnya begini ya, saat kita menghadapi anak kecil, ya seperti saya menghadapi anak saya. Kata-kata yang saya gunakan akan berbeda saat saya akan menghadapi orang tua bapak saya yang memang usianya sudah hampir 70 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata yang digunakan itu juga harus dipilah-pilah ya. Kita menghadapi siapa ini? Oh, kita lagi berhadapan sama temen. Ya udah pakai kata biasa aja, kata santai aja ya. Kalau kalau kita sedang menghadapi pimpinan. Nah, contoh nih kita sedang menghadapi Bapak Direktur atau Bapak Manajer nih yang ada di perusahaan. Ini pasti pada pada sebagian sudah pada kerja toh. Nah, gunakan kata-kata yang memang cukup sopan, ya. Jangan, biasanya nih saya sering nih dapat WA nih dari mahasiswa. Selamat malam, Bu. Saya izin karena hujan. Ini siapa? Namanya siapa? Ya kan? Mungkin bagi dia itu sopan, tapi dia harus tahu menempatkan diri. Oh, saya sedang akan WA dosen pengampu saya nih. Jadi harus ada tatanannya. Selamat malam, Ibu. Itu kan saya Anke dengan NIM sekian. Itu mohon maaf saya tidak bisa hadir di kelas karena bla bla bla. Seperti itu ya. Yang poin kedua nih komponennya apa yang nggak kalah penting? Non-verbal. Nah, ada bahasa tubuh, body language, ya. Body language itu nggak harus Anda gerak-gerak, joget-joget, nggak, ya kan? Sepedenya. Bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu seperti saya ini kalau dalam menjelaskan di kelas, saya suka apa ini memaparkan pakai tangan, ya kan? Jadi bagaimana, nah seperti ini sekarang, bagaimana, kemudian atau juga apa nih ya, bahasa tubuh ini misalnya Anda sedikit menggoyangkan badan atau bagaimana yang sekiranya Anda tidak nervous ya. Kalau di kelas saya di interpersonal skill ini saya latih nih teman-teman para mahasiswa Politeknik NSC yang ada di kelas interpersonal skill dengan saya itu saya praktekkan. Nah, ini pasti sudah ada yang merasa ini bagaimana mereka berbicara di depan dengan bahasa tubuh yang belum terarah ya. Jadi ada yang sambil goyang-goyang, sambil kakinya apa ini sedikit tremor. Nah, itu nanti bisa dilatih ya. Kemudian ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini ya. Nah, menurut Anda bagaimana ekspresi wajah saya malam ini? Ya kan? Tidak ada, tidak menunjukkan rasa kesedihan, hutang piutang, beban dalam hidup nggak ada kan? Nah, padahal mungkin itu banyak. Nah, ekspresi wajah ini juga bisa dilatih, Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya. Jadi ekspresi wajah ini juga untuk biasanya untuk teman-teman yang kerja sebagai customer service, front office, ya, yang memang berhadapan di depan, itu pasti harus dilatih. Gitu. Selamat pagi, Ibu. Lebih enak mana dengan kata selamat pagi, Ibu? Nah, lebih enak selamat pagi, Ibu, ya kan? Tapi tidak perlu terlalu heboh juga. Dan nada suara. Ya, dari tadi mungkin mendengarkan ya, nada suara saya bagaimana? Apakah datar saya dari tadi menjelaskan atau eh, seperti ombak? Enggak. Jadi nada suara itu tergantung. Ada yang kalau kita memang mau menekankan sesuatu, cukup ditekankan saja, cukup diperlambat, ya kan? Atau jika nada suaranya itu atau sekiranya jika itu hal tidak penting, ya cukup dipercepat saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah materi paling susah buat mahasiswa. Saya sampai bikin praktek 3 kali nih, active listening. Ya kan? Mahasiswa saya, ada yang bisa lulus? Sudah lulus ini?
Ya, active listening ini fokus dan memberikan respon. Jadi mereka tuh belajar mendengar, pemirsa. Mendengar. Hah, mendengar aja perlu belajar ya? Oh iya. Dalam kita sukses berkomunikasi, kita deal tender, deal proposal, project apapun. Sebenarnya kita itu hanya cukup mendengar. Mendengar apa yang klien inginkan, apa yang customer inginkan. Betul nggak? Nah, kadang mendengar tuh asal mendengar aja. "Oh, tadi ngomong apa ya?" Nah, jadi active listening ini mendengar, fokus, dan memberi respon. Contoh, Bu Anke, saya ini butuh pembenahan sistem ini. Pembenahan sistem akuntansi di perusahaan saya karena saya tidak punya buku besar. Tapi saya ini nggak punya admin. Nah, fokus dan memberi respon. Fokus dan respon saya apa? Oh iya Bapak, saya bisa membantu Bapak untuk apa ini namanya membantu untuk membuatkan buku besar dengan sistem bla bla bla. Nah, seperti itu. Kemudian keempat, jelas. Jelas. Jadi pesan itu dalam berkomunikasi itu harus jelas, jadi dan mudah dipahami, ya. Jadi seperti saya sedang webinar ini ya, saya membuat materi itu kan cukup jelas ya, karena ini sebenarnya pesan, karena saya juga lagi berkomunikasi. Oke, next. Hambatan dalam komunikasi efektif. Wah, jadi kalau tadi ada komponennya, ada poin-poinnya, ada hambatannya. Perbedaan budaya. Kenapa ini nomor satu, perbedaan budaya? Kita kan di bangsa Indonesia dengan budaya yang sangat banyak ya. Dulu saya punya pengalaman ini, saya audit di Medan 1 bulan. 1 bulan, ya, bayangkan. Untung saya itu nggak pindah KTP di sana ya. Jadi orang di Medan itu mau ngomong halus model apapun, intonasi mereka itu memang cukup keras. Sedangkan saya ini adalah orang Jawa yang sudah terbiasa, ini ngomong biasa aja, Po Opa. Loh, ini saya sudah ngomong biasa, Ibu. Nah, itu. Jadi ada perbedaan budaya di situ. Jadi karena saya adalah tamu di kota tersebut, jadi saya yang harus menyesuaikan. Saya nggak boleh baper dong. Jadi kalau orang sana lagi ngobrol atau menjelaskan tentang proses audit yang sedang saya lakukan, ya saya harus tanggapi dengan baik seperti itu. Kemudian kurangnya perhatian atau gangguan. Nah, biasanya nih kurangnya perhatian atau gangguan kalau zaman sekarang nih, generasi Z ya, Gen Z ini apa? Ayo, handphone, tab, udah, itu aja. Enak-enak lagi jelasin, eh, tiba-tiba enak-enak lagi ngomong, Anda chat, ya kan? Enak-enak lagi jelasin, ada telepon. Nah, jadi kalau Anda memang mau berkomunikasi, mau menjelaskan sesuatu hal ke pimpinan Anda, ke klien Anda, ke customer Anda, better Anda taruh dulu handphone Anda prioritaskan yang memang sudah ada di hadapan Anda. Seperti itu. Kalau ini bertemu langsung ya, kalau memang dia lewat by phone, ya eh, Anda coba bicara dengan baik, seperti yang tadi ya, yang di awal. Jadi seperti itu caranya. Kemudian bahasa yang tidak jelas atau ambigu. Nah, ini kadang bahasa yang tidak jelas atau ambigu itu contohnya apa nih? Ada yang tahu mungkin? Ya, bahasa yang jelas atau ambigu ini, misalnya kita eh, ngomongnya bahasa Surabayaan ini. Anak-anak Surabaya nih biasanya kan kalau ngomong mau seneng, mau mau susah, mau apapun, pasti ditambahi apa itu? Ditambahi kata-kata Surabaya, saya nggak bisa sebut ini ya. Tit, itu ya. Tiga, tiga huruf itu. Nah, suka itu dalam kondisi apapun itu kan. Mau seneng, mau susah, mau apapun, pasti ditambahin ya. Tetapi itu karena perbedaan budaya, bisa jadi, loh, kok kamu marah ke saya gitu kan? Oh enggak, aku tuh nggak marah, aku tuh seneng
Ya itu aja aku suka suka ngomong gitu, ya nggak? Itu orang arek Surabaya ini ya kan? Betul nggak arek Surabaya di sini? Arek Surabaya mau dalam kondisi apapun pasti ada tambahan 3 kata itu ya. Kemudian ada poin terakhir ini adalah emosi yang tidak stabil. Jadi kalau emosi yang tidak stabil ini ada di materi interpersonal skill di kelas saya itu ada namanya mood meter. Jadi kondisi kita lagi dalam kondisi apa? Apakah lagi sedih? Apakah lagi desperate atau bagaimana? Jadi kita benar-benar harus tahu. Emosi itu bukan berarti harus marah loh ya. Emosi itu ada 4. Nah, ada yang sudah pasti udah tahu. Emosi ini ada 4. Nah, apa aja? Bisa lihat di salah satu film Pixar itu ya. Emosi itu macam-macam. Jadi emosi itu nggak harus marah. Sedih itu juga emosi. Seneng itu juga emosi. Rebahan itu juga emosi. Sama. Jadi kalau emosi yang tidak stabil berarti, aduh aku lagi sedih. Kenapa sih aku harus ngobrol sama dia? Kan itu juga mempengaruhi terhambatnya komunikasi efektif. Oke, next. Nah, mengapa komunikasi efektif itu penting bagi seorang akuntan ataupun dalam dunia kerja? Jadi, saya jelaskan kembali bahwa webinar hari ini tidak hanya untuk akuntan ya, untuk semua teman-teman yang juga sudah bekerja juga bisa ikut terkait komunikasi efektif hari ini. Mengapa? Nah, next. Jadi pentingnya komunikasi efektif ya, itu pertama dalam membangun kepercayaan. Ya, membangun kepercayaan. Kepercayaan bukan kepercayaan diri ya. Kalau tadi kan sudah itu. Ini kepercayaan kita kepada orang lain. Contoh Anda adalah sales nih. Sales. Anda sedang menawarkan mobil. Kalau Anda kurang bisa berkomunikasi, kira-kira Anda deal nggak dalam menjual mobilnya? Enggak, ya kan? Anda nggak akan nyampe target. Begitupun saya. Saya dalam menawarkan jasa saya kepada klien saya juga harus membangun kepercayaan. Kan? Komunikasi efektif aja juga tidak hanya bisa membangun kepercayaan juga, tetapi juga dibantu dengan apa? Kinerja kita yang bagus, ya kan? Kalau dalam dunia akuntan biasanya kita bisa prepare membantu buku besar setiap bulan, ya kan? Kita bisa presentasi ke direktur setiap bulan untuk laporan laba rugi dan neracanya. Nah, seperti itu. Itu juga akan membangun kepercayaan. Kemudian ada tantangan dalam menyampaikan pesan ke berbagai pemangku kepentingan. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda sedang di posisi misalnya sekarang di posisi saya nih ya, posisi saya sendiri, saya juga menghadapi banyak pimpinan, banyak owner yang memang harus saya beri kepercayaan, ya kan? Tapi ya itu tadi kembali lagi komunikasi tidak hanya omong kosong saja, tapi saya juga harus buktikan. Tantangannya di situ tuh. Dan yang terakhir adalah pentingnya apa? Untuk pengambilan keputusan. Bayangkan ya, saya sudah presentasi em, menampilkan PowerPoint sangat bagus gitu, tetapi cara penyampaian saya kurang bagus. Apa yang terjadi? Bisa jadi klien itu nggak akan melanjutkan kerjasama dengan saya. Dia akan mencari konsultan lain. Bisa loh, ya kan? Seperti itu ya. Selain itu, grooming itu juga penting ya. Setelah komunikasi efektif itu juga harus disupport dengan grooming. Jadi apalagi yang cewek. Cewek itu juga wajib cantik. Cantik itu relatif ya. Cantik relatif. Yang penting Anda harus bisa grooming yang bagus, yang cantik. Yang cowok itu harus grooming yang ganteng. Gitu ya. Ganteng itu juga relatif. Mau bagaimana? Anda menghadapi siapa? Oke, next. Nah, bagaimana menjadi presenter yang komunikatif? Ya kan, presenter ini bukannya ada di TV-TV ya, atau acara gosip di TV. Maksudnya presenter ini bagaimana kita present yang baik, dan yang komunikatif tentunya ya. Kalau baik itu relatif, tapi kita yang harus komunikatif. Jadi bikin konten yang jelas, seperti hari ini nih. Kontennya terkait apa? Terkait komunikasi efektif. Datanya akurat dan relevan dan sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya alami. Atau nanti kita bisa sharing bersama bagaimana menghadapi komunikasi
efektif di kantor ataupun di rumah, ya kan? Kemudian pemahaman audiens, sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan penerima informasi. Karena hari ini yang banyak yang ikut, wah ada 42 ya. 42 ini pasti masih muda-muda semua ini kayaknya ya. Saya aja yang paling tua di sini. Nah, saya harus menyesuaikan nih gaya komunikasi saya dengan Bapak Ibu ataupun kakak adik yang ada di sini nih. Karena kalau misalnya nih dari tadi saya ngomongnya kurang interaktif, saya ngomongnya gini ya, pemirsa, konten yang jelas, pemahaman audiens, kan nggak menarik, nggak seru, ya kan? Nah, jadi kita harus sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan penerima informasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan, saya akan cara komunikasi saya dengan anak saya, dengan bapak saya akan berbeda. Tetapi sebenarnya maksudnya sama, tujuannya sama. Misal, kalau di bahasa Jawa nih, kalau bahasa Jawa, karena anak saya biasa pakai bahasa Indonesia, misalnya kita menyuruh makan ini. Ayo, cepetan makan sayang, nanti keburu dingin makannya. Tapi kalau kita ngomong sama bapak, bapak monggo didaharmin. Nah, seperti itu ya. Atau kalau yang di rumah biasa pakai bahasa Inggris, it's okay, bisa dilanjutkan. Kemudian ada penyampaian yang menarik. Jadi harus menyampaikan sesuatu itu yang menarik ya. Misalnya gunakan visualisasi, grafik, atau diagram. Saya tanya nih, mungkin nanti bisa saya tanya nanti di akhir sesi. Kira-kira PowerPoint saya ini menarik apa enggak? Dengan pede saya akan jawab nih menarik ya, walaupun kurang bling-bling atau gimana. Yang penting bisa dibaca dan ya mengikuti gaya anak zaman sekarang lah ya. Dan pendekatan kolaboratif. Maksudnya gimana sih Bu pendekatan kolaboratif ini? Menjadi presenter yang baik itu sangat terbuka untuk diskusi dan umpan balik ya. Jadi saat kita misalnya saat saya menjadi pembicara gitu kan, saya tidak serta-merta saya ini paling benar. Karena pengalaman saya banyak dari 2008 dan itu tidak boleh. Kita juga harus membuka ruang diskusi. Bagaimana pengalaman Anda? Bagaimana menurut Anda dari presentasi saya, apakah ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan? Seperti itu. Karena manusia itu juga eh, apa ya? Kadang tidak sempurna ya. Jadi perlu disempurnakan dengan itu tadi diskusi dan umpan balik. Oke, next. Nah, ini contoh. Contoh misalnya kita lagi menjadi presenter untuk klien ya misalnya. Jadi saya akan mempresentasikan tentang grafik laporan keuangan PT Els ya. Ada di situ kita harus jelaskan tuh. Itu menarik kan grafiknya di tahun 2024 bulan Januari, Februari sampai April yang orange ini untuk baby shop, kemudian yang biru itu untuk woman shop dan lain sebagainya. Nah, di situ kita jelaskan. Jadi kita gunakan diagram-diagram yang bagus. Oh ya, komunikasi efektif ini juga untuk para mahasiswa nih yang sudah semester akhir itu juga bisa mempengaruhi Anda nanti kalau Anda ada yang mengikuti sidang tugas akhir ya. Nah, kalau yang menggunakan apa? Menggunakan metode TA atau skripsi. Kalau jadi komunikasi efektif ini juga bisa membantu Anda berkomunikasi dengan dosen dalam menyelesaikan tugas akhir Anda dalam bentuk apapun. Kan sekarang tugas akhir itu kan bisa jurnal, bisa buku, bisa project seperti anak teknologi komputer di NSC itu juga mereka pasti project. Nah, anak-anak teknologi komputer ini yang biasanya gayanya mereka itu sangat introvert, sok cool gitu ya, betul? Itu kadang-kadang belum tentu bagus dalam berkomunikasi efektif. Jadi mereka juga harus belajar untuk menjadi presenter yang komunikatif dan dengan diagram ataupun visualisasi yang juga yang bagus. Oke, next. Nah, ini ada teknik memahami data. Jadi kalau tadi kita sudah ngomongin komunikasi efektif, kemudian bagaimana menjadi presenter yang baik, bagaimana plusnya dalam dunia kerja, hambatannya apa.
Sekarang kita harus tahu dong teknik memahami data karena dalam penyampaian komunikasi itu ada data yang kita terima. Betul nggak? Kita ngomong nih, menggibah nih, ya mohon maaf ya, gibah aja, itu kan kita lagi transfer data tuh kan, transfer data dari penjual sayur ke ibu-ibu. Betul? Betul. Atau mungkin kita lagi bahas biasanya para cewek-cewek ini di kafe lagi bahas, itu juga lagi eh, proses transfer data gitu kan. Jadi transfer data itu nggak hanya kalian memindahkan memindahkan data dari flash disk ke komputer atau ke laptop, tapi itu juga data yang harus akan diserah terimakan untuk kalian terima. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menganalisa data dulu, mengidentifikasi pola dan tren utamanya. Ini sebenarnya Bu Anka lagi bahas webinar apa ya dari tadi ya? Mungkin ada yang baru datang di tengah-tengah ini. Lagi bahas apa ya ini ya? Nah, oh ini lagi bahas komunikasi ternyata. Harus diidentifikasi. Jadi nanti biar enak terjadi Q&A-nya tadi nanti biar enak. Kemudian menyoroti hal penting. Jadi nanti nih setelah saya presentasi panjang kali lebar, coba disoroti hal-hal penting apa yang bisa menggugah pertanyaan gitu. Kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, harus ada ya kan dalam komunikasi efektif. Kemudian itu tadi yang paling penting adalah visualisasi data. Gitu. Tahu nggak sih? Itu loh kemarin tetangga itu baru punya mobil warnanya merah gitu ya kan? Heeh, warnanya merah kita udah bisa bayangin ya, mobil warna merah tuh merek apa aja kan banyak ya. Eh, itu loh yang merek apa sih? Pokoknya yang bentuknya tuh bagus banget, terus ada sirip hiunya. Itu kan banyak banget. Dia bisa nggak memvisualisasi datanya? Nggak bisa, terlalu general gitu. Nah, jadi kita dalam memahami data itu juga harus perlu memberikan info yang cukup jelas, ya kan? Oke, next. Selain teknik memahami data, yaitu ada juga menyampaikan nilai dari data tersebut. Datanya sudah tertransfer nih, sekarang kita menyampaikan nilainya. Jadi hubungkan angka dengan cerita. Jadi atau hubungkan cerita-cerita yang sudah kalian dapat tadi. Oh, maksudnya itu tadi mobil apa sih yang kamu maksud itu? Nah, coba ditanya lagi kepada temanmu yang tadi mau cerita. Kemudian bisa diceritakan gimana sih eh, definisi mobilnya? Itu logonya modelnya gimana logonya tuh logonya. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian kalau dalam dunia akuntan, tekankan dampak bisnis dari informasi keuangan. Jadi seperti yang saya tadi share, ada salah satu contoh eh, apa ini tadi grafik ya. Itu kita harus bisa menekankan apa sih dampak dari grafik tersebut. Untuk apa tadi tujuannya? Ya, decision making ya. Jadi untuk pengambilan keputusan dari informasi keuangan. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia akuntansi, dalam dunia akuntan, angka itu ada artinya. Ya enggak? Angka itu ada artinya. Contoh kalau dalam dunia perhotelan itu eh, cafe latte dengan cappuccino itu sama kan sebenarnya? Betul nggak sih? Nanti mungkin bisa dijawab ya. Tapi cuma metodenya aja kan yang berbeda mana yang dituang dulu ya kan? Sama. Dalam dunia akuntan juga. Kita membuat laporan laba rugi, membuat neraca, itu tidak asal membuat, tidak asal balance, tetapi ada tujuannya. Ya kan? Kemudian gunakan contoh nyata untuk mempermudah pemahaman. Nah, seperti tadi ya, dari tadi saya menggunakan contoh nyata, contoh diri saya sendiri, contoh saya pernah eh, misalnya waktu itu ada proses audit dan ada selisih, ada selisih, ada selisih sekian juta misalnya gitu kan. Eh, kan kita tanya nih, kemana sekian juta ini dalam kamu arahkan kemana? Kan kita juga harus cari-cari bukti, ya kan? Nah, biasanya kita akan yang apa ya istilahnya auditi kita itu biasanya akan bentar Bu ya,
saya tanya-tanya dulu, saya cari-cari info dulu. Kalau dia masih mengelak, kita akan beri contoh nyata. Enggak, Pak, misalnya nih uangnya sekian nih. Kenapa kok bisa sampai eh, apa istilahnya larinya sekian juta? Kemana, Bapak? Mungkin ada bukti atau bagaimana, atau ada cek, atau ada bukti transfer. Nah, itu kita kasih bukti nyata, contoh nyata. Jadi biar biar audit itu juga paham. Oh, selisihnya kemana? Seperti itu. Next. Nah, ada tips untuk meningkatkan komunikasi efektif? Apa aja? Tadi, active listening, ya, belajar mendengar. Mendengar itu susah sekali. Tapi kalau Anda cukup expert dalam mendengar, itu nanti saya yakin lah bisa apa ya istilahnya kita bisa memahami dan mengambil keputusan yang baik dan bisa memberikan advice yang baik bagi yang sudah bercerita ke kita. Kemudian bahasa yang sederhana dan jelas ya. Jadi kalau kita berkomunikasi, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Kalau Anda memang sedang berhadapan dengan orang Indonesia, walaupun beda suku, lebih baik Anda menggunakan bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau kita, jadi jangan jangan sok-sokan kita ikut bahasanya mereka ya, cukup sesekali aja lah, gitu ya. Atau kalau kita lagi di luar negeri, ya gunakanlah bahasanya mereka. Kan kita nggak mungkin lagi jalan-jalan ini di Korea, gitu kan. Kita pakai bahasa Jawa kan, nggak mungkin. Jadi ya kita harus pahami. Kemudian perhatikan komunikasi nonverbal seperti tadi, body language, ekspresi wajah, dan nada suara ya. Klarifikasi. Nah, seperti yang dari tadi saya tekankan, eh, seperti tadi saya cerita. Sebenarnya cafe latte dan cappuccino itu sama kan? Mungkin nanti teman-teman dari perhotelan bisa menjawab. Nah, itu salah satu bentuk klarifikasi. Karena setahu saya itu sama bahannya, cuma cara menuangkannya aja atau mungkin ingredientnya aja ya yang berbeda. Dan jangan lupa dalam kita berkomunikasi tunjukkan empati dan rasa hormat. Ya kan, empati. Mohon maaf. Gitu. Ada 3 kata yang memang wajib kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Minta tolong, kemudian apa ini? Minta tolong, minta maaf, sama terima kasih. Kadang kita dalam menyela seseorang, enak-enak lagi ngomong ini, ada telepon nih yang sangat penting sekali ya, sangat penting sekali teleponnya ini dari rumah. Aduh, kenapa dia telepon nih? Kita bisa menyela. Mohon maaf ya, saya mau menerima telepon terlebih dahulu karena ini kayaknya penting sekali dari anak saya. Nah, seperti itu juga bisa. Ya. Dan jangan lupa perhatikan mood lawan bicara ya. Kenapa? Kalau sekiranya lawan bicara Anda ini sedang dalam kondisi sedih, bolehlah Anda menghibur, tapi jangan terlalu terlalu sarkas gitu ya. Mungkin dia hatinya mungkin sedang apa ini namanya galau. Nah, kalau lawan bicara Anda ini sedang happy, ya, Anda juga tanggapi dengan baik. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini. Ini foto saya sendiri ya. Jadi saya ini mau bercerita, saya ini ditunjuk menjadi manajer tim eh, baseball anak saya, ya. Jadi anak saya ini ada di klub baseball, saya ditunjuk menjadi manajer tim. Bagaimana? Ini contohnya yang ke candid kamera nih ya. Saya berkomunikasi dengan lawan bicara yang lebih tua dan jabatannya lebih tinggi. Jadi beliau ini eh, sebagai head coach di klub baseball anak saya. Nah, bagaimana bahasa tubuh saya menunjukkan kesopanan saya, ya kan? Nah, bisa dilihat ya. Nggak harus kita apa eh, dengan yang tua harus bagaimana. Nah, ini salah satu bentuk bahasa tubuh, ekspresi dan bagaimana waktu itu saya menekankan untuk proses betting order ya waktu itu ceritanya bagaimana coach. Nah, saya menekankan tetapi saya tidak lupa dengan rasa hormat dan empati saya kepada beliau, ya kan? Ini beliau umurnya 78 tahun loh, pemirsa, kalau nggak percaya dan masih sehat.
Oke, next ada gambar lagi kayaknya. Nah, ini kalau yang ini sama mahasiswa-mahasiswa saya ini ya. Ini di kelas interpersonal skill. Biasanya pulangnya tuh malam banget, tapi karena kita selalu praktek. Seperti tadi yang saya bilang, ini kayaknya habis praktek listening yang ketiga. Listening itu dipraktekkan 3 kali aja nggak cukup ya waktu itu. Karena setelah UAS, nampaknya harus perlu dipraktekkan lagi ini ya kan. Kalau gambar yang di pojok agak atas ini, saya ikut pelatihan. Jadi komunikasi itu nggak asal otodidak juga, kita perlu melatih diri kita. Itu bersama tim yang, itu bersama para guru dan para wakil direktur perguruan tinggi waktu itu, acara dari eh, Dirjen Vokasi. Nggak kenal saya tidak kenal semua, tetapi karena kita belajar komunikasi, belajar negosiasi, akhirnya kita bisa mengenal dan bisa berhubungan baik sampai dengan sekarang. Nah, itu contohnya ya. Jadi komunikasi itu tidak hanya bisa dilatih, tapi kita juga harus belajar, belajar keluar, belajar melihat dunia luar. Oh, ternyata ngomong sama guru ini kayak gini. Oh, ternyata seperti itu. Oke, next. Nah, ini pesan saya ya, sebelum saya mengakhiri presentasi saya, komunikasi itu adalah gerbang awal dalam meraih kesuksesan. Itu betul sekali. Jadi kalau Anda merasa, aduh saya introvert nggak bisa ngomong, belajar, belajar. Anda waktu dilahirkan itu kan sudah belajar berbicara, ya kan? Cuma karena memang faktor lingkungan dan sebagainya, ada yang sangat cerewet, ada yang ya lebih menjadi pendiam. Tapi intinya, kalau Anda merasa bahwa kurang dalam berkomunikasi, belajar. Karena itu adalah gerbang awal dalam meraih kesuksesan. Selain berdoa ya. Oke, next. Terakhir ini kayaknya. Thank you. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya. Nggak kerasa nih, hampir 45 menit, Mbak Putri. Saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Gimana Mbak Putri? Baik, Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Angke atas materi yang sangat berguna ini. Eh, Atas pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat, semoga informasi yang dibagikan bisa langsung diaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada pertanyaan dari peserta? Oh iya, untuk pertanyaan kalian bisa langsung ketikkan di kolom chat. Sedikit informasi buat kalian, nanti kita akan memilih salah satu pertanyaan yang menarik. Kita akan kasih hadiah berupa voucher untuk salah satu pertanyaan yang menarik buat kalian. Silakan jika ada pertanyaan, bisa diketikkan di kolom komentar. Eh, Kayaknya sudah ada itu Mbak Putri. Langsung saya jawab atau gimana? Oh iya, boleh Ibu. Itu sudah ada. Iya, ini dari siapa nih ya? Deret. Zainal Arifin. Di mana nih Zainal Arifin? Anaknya nih. Zainal Arifin. Ya. Bagaimana cara untuk memulai komunikasi efektif jika menemui pelanggan, tamu, atau partner kerja yang memiliki sifat introvert? Introvert tuh bukan sifat. Aduh, benar-benar. Kenapa sih sekarang introvert dikit-dikit? Ah, saya introvert. Saya juga bisa dong jadi introvert ya. Habis acara ini. Mbak Putri introvert nggak kira-kira? Waduh, gimana itu, Bu? Ya nggak? Introvert itu bukan sifat ya, Arifin. Jadi introvert itu sebenarnya kepribadian ya, lebih ke kepribadian gitu. Kita mau, saya pun bisa menjadi kepribadian introvert juga bisa di satu sisi. Jadi sebenarnya introvert dan extrovert itu cara mengecasnya aja yang beda. Kalau introvert mungkin cara ngecasnya dia saya lebih suka menyendiri.
nonton apa nih drakor dan lain sebagainya, pokoknya rebahan. Tapi kalau ekstrovert mungkin cara mengecas energinya, charging energinya ini ketemu teman-teman gitu, berkumpul ya kan. Ada nggak di sini yang, aduh males banget nih ketemu teman-teman tapi harus ketemu. Nah, seperti itu. Kalau menghadapinya nih ya, menghadapi, kok kamu bisa tahu dia introvert? Jadi kalau menghadapinya kita cukup ini aja, Arifin. Kalau saya sudah bayangin ya, kalau misalnya ada customer, kamu front office, ada tamu yang memang kepribadiannya introvert, dia jawab mungkin, oh ya, mm-mm, gitu kan ya. Ya cukup kamu jawab sesuai dengan SOP yang sudah dijalankan di kantormu, gitu aja, cukup. Karena biasanya orang-orang seperti mereka ini kadang nggak seberapa ribet sih, seperti itu. Jadi cukup jalankan aja misalnya SOP-nya kamu harus greeting. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Itu ada kan ya seperti itu pagi. Tuh. Ada yang bisa saya bantu gitu. Ya saya ke sini memang mau dibantu, Mbak. Gitu kan. Dia juga ada kan seperti itu. Jadi cukup lakukan sesuai apa SOP di perusahaan, bagaimana kemudian jaga emosi kamu, ya kan, jangan sampai ikut ke bawah nanti ikut gitu kan, nggak apa-apa kita emosi mungkin dengan pelanggan sesekali ya ada rasa jengkel, tapi itu nanti saja gitu ya, di belakang, jangan jangan ditunjukkan di depan, ya kan, kita harus branding diri kita dong ya, tuh. Kemudian yang ketiga juga kamu harus pastikan kalau memang apa namanya dia ini apa ya istilahnya sesuai, maksudnya sesuai itu sudah melakukan SOP yang sudah dilakukan di perusahaanmu. Contoh nih kalau Arifina kayaknya kerja di hotel ya, mau mau check in nih, mau check in di hotel gitu. Dia sudah bayar sudah apa, cuma dia memang orangnya nggak mau banyak omong gitu. Ya sudah layani saja sesuai SOP-mu. Yang penting dia sudah melakukan SOP yang sudah ada di perusahaan. Itu aja sih. Oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Putri? Baik Ibu Angke, itu di kolom chat komentar sudah banyak pertanyaan dari peserta webinar malam hari ini. Silakan untuk Ibu Angke jawab. Oke, ada dari Riko, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi seperti perbedaan persepsi atau pemahaman masing-masing agar pesan yang diutarakan tetap jelas dan tidak disalahpahami? Bagaimana cara mengatasi hambatan seperti perbedaan persepsi atau pemahaman masing-masing agar pesan yang diutarakan tetap jelas? Hmm, intinya bagaimana mengatasi biar nggak salah paham gitu aja kan ya intinya ya. Gitu ya Riko ya. Oke, jempolnya sudah muncul. Ya gitu tuh. Ibu, bagaimana cara agar kita nggak salah paham gitu aja kalimatnya sudah panjang. Jadi sebenarnya kesalahpahaman itu kan tadi ada perbedaan ya. Tadi yang ada di materi saya tadi ada perbedaan banyak. Seperti kesalahpahaman saya waktu saya di Medan. Aduh, orangnya bentak-bentak sih kalau mau ngomong gitu. Padahal enggak gitu kan. Memang eh, harus diobrolkan. Kalau saya adalah orang yang suka ketemu person by person, kita omongkan agar kesalahpahaman ini selesai. Sering nggak terjadi, nggak hanya di dunia kerja ya, mungkin di rumah, ya kan? Kita sering salah paham dengan tetangga hanya karena kita menaruh atau salah membuang sampah, betul nggak? Padahal maksud kita taruh di depan rumah, biar apa? Biar segera diambil nih sama si bapak-bapak sampah setiap pagi. Tapi tetangga merasa sampahmu tuh bau. Dan itu kan besok pagi baru diambil. Alangkah baiknya kita ke tetangga, kita ketok pintu. Mbak, Mas, mohon maaf ya, tempat sampah saya yang di dalam rumah ini sudah sangat penuh sekali. Jadi eh, sampah saya ini saya taruh luar biar besok pagi, takutnya saya ini belum bangun. Tuh, biar segera diangkut. Lebih enak kan? Nah, walaupun kita harus ketuk pintu. Kalau misalnya diketuk pintu mereka nggak jawab, ada WhatsApp. WhatsApp pun atau ada chat atau SMS ataupun telepon. Masih bisa banyak cara berkomunikasi, apalagi teknologi zaman sekarang itu sudah wah bisa semua.
Gitu ya, Riko. Kemudian Iqbal Zidan. Aduh, kalau kita introvert, bahas lagi introvert ya. Introvert, tapi di lingkungan orang atau teman yang mengajak ngobrol kita gimana, Bu? Tapi kalau tidak dijawab, kayak dikira sombong. Kamu sombong mungkin aslinya, Iqbal. Enggak, kembali lagi, introvert itu apa? Ayo, jangan dijadikan dikit-dikit dalam webinar ini ya. Tolong, jangan dikit-dikit kamu pendiam merasa introvert. Jangan dikit-dikit saya nggak mau ngomong saya introvert. Bukan. Ya, introvert itu kepribadian kita dan bagaimana cara kita charging energi saja. Ya, kalau kamu merasa seperti itu tadi, karena untuk mengecas energi orang introvert itu biasanya lebih suka menyendiri, kamu harus belajar. Belajar seperti pesan saya yang terakhir tadi loh Iqbal. Komunikasi adalah gerbang untuk menuju kesuksesan, ya kan? Sebenarnya kamu tahu nggak sih yang mengajak ngobrol? Kadang saya ini sering dapat apa ya tender itu hanya berawal dari ngobrol loh. Bener. Waktu itu saya cerita saya dapat tender lumayan gede hanya karena saya menemui salah satu teman saya SMA. Dia dapat nomor handphone saya, dia tahu pengalaman saya. Ayo kok ketemu di McD. Itu tuh ketemu di McD Basuki Rahmat waktu itu. Kita ngobrol. Ngobrol tuh dari pagi sampai siang. Akhirnya apa? Dapatlah kita klien. Kan seperti itu. Jadi jangan malas untuk mengobrol, tapi ngobrollah yang sekiranya memang yang berbobot, ya kan? Bisa jadi awal dari transfer data menggibah tadi juga bisa jadi kamu, ternyata kamu bisa bisa bikin laporan ya. Ternyata kamu bisa bikin makanan ya. Buka kafe bareng. Itu kan berawal dari ngobrol. Jadi introvert itu nggak boleh jadikan alasan ya. Dari tadi udah dua orang nih bilang introvert. Introvert nggak bisa jadi alasan, ya. Gitu ya, Iqbal. Ba. Loh, mana tadi pertanyaannya Iqbal tadi kok hilang? Ini banyak banget Mbak Putri ini yang bertanya. Utomo Haryo. Wah, ini kayaknya saya tahu ini beliau. Ini beliau adalah, oh nggak salah nih ya Bapak Haryo ya. Bapak Haryo ini adalah salah satu ASN dari Bangkalan ini kayaknya ya. Beliau adalah pemadam kebakaran. Kalau nggak salah ya. Sukses ya Bapak. Terima kasih sudah ikut webinar saya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan perbedaan bahasa agar komunikasi dengan atasan lebih efektif? Apakah kita tetap menyesuaikan dengan atasan kita? Terima kasih Bu Anke. Iya, karena mungkin Bapak Utomo Haryo ini kan kerjanya di Pulau Madura ya, sedangkan Bapak Utomo Haryo ini apa ini orang Surabaya kalau nggak salah. Saya ingat. Ya, kita sesuaikan aja Bapak. Apalagi Bapak sudah ASN di sana, ya kan? Jadi ya mau ndak mau ya kita pasti akan mengikuti lah. Jadi mulai belajar bahasa Madura Bapak, ya kan? Kecuali Anda memang ada kemungkinan nih dipindah di Surabaya dalam jangka waktu dekat, ya kan? Kalau sekiranya Anda ingin berkomunikasi yang santai, yang lebih dekat, yang baik, yang komunikatif dengan atasan Anda, biasanya tadi seperti saya sampaikan, gunakan bahasa Indonesia kalau kita masih sesama apa ini? Bangsa Indonesia ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau Anda sudah di wilayah mungkin dengan bahasa yang berbeda seperti tadi, Anda di Madura, ya kan sedangkan Anda orang Surabaya, dan mungkin Anda sudah tinggal di sana, jangan-jangan sudah pindah KTP sana, ya Anda harus menyesuaikan. Ya, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak Utomo Haryo, karena kita belajar bahasa, semakin banyak bahasa itu juga semakin banyak, eh, semakin bagus komunikasi kita. Gitu ya, Bapak Haryo ya. Padahal Pak Utomo Haryo ini sudah pinter bahasa Maduranya nih masih tanya. Sukses Bapak. Ada Muhammad Zen. Saya Zen. Oke, izin bertanya. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi rasa gugup sebelum berbicara di depan umum, karena kalau lagi gugup saya sering blank dan lupa semua materi yang saya siapkan. Blank ya, blank itu wajar ya kan, gugup itu wajar. Saya tuh dulu kalau gugup itu biasanya
tangan saya dingin biasanya. Tangan saya dingin, jantung berdebar-debar gitu kan. Coba cari cara yang sekiranya kamu bisa mengantisipasi hal tersebut, Zen. Contoh misalnya datang acara, misalnya kamu mau jadi pembicara ini jam 8 malam gitu. Kamu datang jam 7. Karena untuk mengatasi gugup ini kan juga apa namanya butuh waktu, ya kan? Terus kamu intip dari belakang panggung. Aduh ya ampun, audiensnya banyak banget gitu. Wah, sudah nggak karu-karuan. Nah, itu bisa kamu atasi dengan apa? Atau bisa makan coklat dulu, atau mungkin bisa dengerin musik dulu. Tergantung semuanya. Ada yang eh ke toilet dulu juga ada, gitu ya kan. Ada yang harus jalan-jalan dulu, baca buku dulu. Itu harus kita sendiri yang mencari, ya. Kalau saya sih biasanya untuk mengatasi rasa gugup diri saya cari kaca, saya coba ngomong dulu. Itu beneran terjadi dan itu masih saya lakukan sampai sekarang. Kalau saya mau jadi pembicara, ada dong rasa tidak percaya diri saya itu ada, ya kan? Bukan berarti wah Bu Anke ini percaya diri terus. Oh tidak, gitu kan? Atau saya ini mau rapat, saya ada meeting dengan klien untuk apa ini namanya perpanjangan proposal, ya kan? Ini kliennya ini agak sedikit apa ini kaku ya. Saya harus gimana ini? Nah, untuk menghilangkan rasa gugup, saya biasanya di depan kaca. Kemudian saya coba untuk eh, pura-pura presentasi. Gitu. Banyak caranya. Nah, sekarang Zen mau gimana? Nanti coba dicari caranya sendiri Zen ya. Tapi kamu bukan orang introvert kan Zen? Nanti introvert lagi. Kayaknya hari ini penuh dengan anak-anak introvert. Berikutnya, Zaki. Saya Zaki mau bertanya. Apa faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi? Terima kasih, Bu Anke. Tadi apa ya yang mempengaruhi keefektifan komunikasi itu? Tadi sudah ada di materi saya. Sebentar, Zaki. Biar tetap nyambung. Permisi, Bu Angga. Ya, Informasi buat seluruh peserta webinar malam hari ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi absensi kehadiran, karena dari link tersebut akan mendapatkan sertifikat webinar. Link berlaku hanya sampai pukul 19.50. nah, oke. Terima kasih, Mbak Putri. Jangan lupa ya, isi absensinya karena ada sertifikat. Ya, jadi mungkin nanti setelah isi link absensi sudah nggak jadi introvert lagi kan juga bisa. Ya, ya. Kalau dari materi saya nih Zaki, ada faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Ini tadi ada ya komponennya, yaitu pertama apa verbal. Jadi dalam berkomunikasi itu kamu harus menggunakan bahasa yang sopan, harus memilih kata-kata yang digunakan, dan ada faktor nonverbal. Faktor nonverbal verbal tadi apa? Body language, ekspresi wajah, dan nada suara, ya kan? Kemudian active listening, jangan lupa kamu juga harus bisa mendengar apa yang sekiranya customermu atau klienmu inginkan, harapkan. Dan yang terakhir tentu kamu harus memberi pesan yang jelas ya. Setelah mendengar, kan ada tuh orang tanya gitu, Mbak, saya mau tanya ini. Iya, mall A itu ada di mana ya? Oh, itu Bu, lurus aja. Kemudian belok kanan, belok kiri. Ya, itu kan kurang jelas tuh pesannya, ya kan? Biasanya sih seperti itu ya. Atau kalau kita lagi di jalan-jalan nih, Bapak, air terjunnya sudah dekat. Oh, deket, Mbak. Deket, tinggal jalan kaki aja. Ternyata saya jalan kaki sudah hampir 1 jam nggak nemu-nemu tuh kan? Nah, itu juga bisa. Jadi memberi pesan yang sangat jelas. Gitu ya, Zaki ya. Terima kasih sudah bertanya. Ada Sofiani Putri. Bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi yang sering terjadi di lingkungan kerja? Oh, tadi ada hambatan ya.
Yaitu tadi, kalau hambatan itu tadi kan ada perbedaan budaya, ada emosi yang tidak stabil, kurangnya perhatian atau gangguan, eh, dan bahasa yang tidak jelas atau ambigu. Sebenarnya kalau dalam dunia kerja ya, yang sering menjadi masalah dari keempat hambatan yang sudah saya jelasin tadi itu bukan perbedaan budaya atau apa, tapi emosi. Betul nggak? Kadang kita itu pimpinan kita ngomong A, tapi kita dalam kondisi lagi apa ini? Lagi nggak mood, lagi bete gitu kan. Jadi semua apa yang disampaikan oleh pimpinan kita jadinya salah gitu kan? Atau semua apa yang di hadapan kita salah, kita jadinya marah. Nah, kalau seperti itu, coba kalau posisi posisi emosi itu ada di kamu, coba itu kamu belajar untuk mengontrol ya. Ada yang namanya eh, anger management, ya kan? Itu coba dikontrol, dikontrol dalam artian saya di sini bekerja, eh, tidak perlu ngomong aneh-aneh, nggak usah marah, cukup hal itu terjadi di luar. Beri keyakinan pada dirimu sendiri. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau orang lain yang emosi, ya coba kamu yang menyesuaikan. Gitu kan? Tadi loh seperti yang saya bilang, dalam berkomunikasi, coba lihat mood dari lawan bicara kita. Dia lagi apa? Karena itu salah satu hambatan komunikasi yang sering terjadi di lingkungan kerja. Itu akhirnya berdampak apa kalau di lingkungan kerja? Berawal dari tadi transfer data, terus habis gitu dia lagi nggak, memang sudah bete gini, misalnya nih saya bete nih, sudah bete sama Mbak Putri dari awal gitu kan, terus habis gitu temannya tuh si Diva tuh datang, iya Bu, Putri itu Bu ya memang bikin bete sama saya, oh saya tambah bete kan, oh emang bener memang ya, itu yang sering terjadi di dunia kerja. Padahal Putri juga posisinya lagi bete, ya kan, tapi dia berusaha, enggak lah Bu, memang berusaha untuk tetap ngomong, tapi iyalah Bu. Nah, harusnya saya menanggapi perbincangan saya dengan Putri. Oh iya Putri, it's okay, enggak apa-apa, ya sudah. Karena ingat, dunia itu nggak hanya di lingkungan kerja ya, kita juga punya kehidupan pribadi. Jadi jangan terlalu dibawa dalam dunia kerja agar komunikasi itu bagus. Oke? Ada Muhammad Dwiki Darmawan. Bagaimana cara mengakhiri obrolan dengan sopan dikarenakan kurang mengerti tentang yang dibicarakan? Udah kamu pura-pura aja, Dwiki. Mohon maaf, Ibu. Ibu saya nelpon, saya disuruh belanja. Bisa jadi. Kalau mau dengan cara lucu ya, atau bisa, mohon maaf, Ibu. eh, ini sudah jam 8, rumah saya agak jauh, jadi saya mau perjalanan karena apa namanya, saya juga butuh waktu 1 jam untuk pulang ke rumah. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf ya. Nah, ya lupa. Terima kasih dan mohon maaf. Walaupun kamu nggak salah, ya kan? Walaupun kamu nggak salah, kamu tetap harus mohon maaf. Ya, itu cara mengakhiri yang sopan. Nabila, apakah komunikasi itu membutuhkan regulasi emosi? Iya, betul. Seperti yang tadi saya jelaskan, emosi itu bisa menjadi, emosi itu macam-macam ya. Ada sedih, ada marah, ada senang banget, ada rebahan. Coba kamu dalam kondisi rebahan nih Nabila, rebahan. Terus diajak ngobrol ini sama mamamu. Bila, ambilin mama itu dong. Apa? Kunci. Nah, apa sih mama? Lagi rebahan, lagi males, capek. Komunikasi kan itu. Tapi kan regulasi emosimu lagi nggak terkontrol. Kamu lagi, aduh, saya tuh lagi capek banget, lagi bete banyak masalah. Mana tahu kan, mamamu kamu punya masalah apa? Seperti itu, ya. Jadi memang butuh. Fiorentina, malam Ibu, saya Vio dari perhotelan semester 5. Ibu mau tanya, menurut pengalaman saya selaku karyawan perhotelan, bagaimana menemukan komunikasi efektif jika tamu tersebut tidak menguasai bahasa lain selain bahasa beliau? Kita sudah menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa internasional, menggunakan Google Translate, dan bahkan menggunakan bahasa isyarat yang bisa membantu menyampaikan informasi tersebut. Tetapi pada akhirnya tamu tersebut tetap tidak mengerti apa informasi yang kita sampaikan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ini tamunya dari planet mana, Vio? Iya, menggunakan bahasa internasional, menggunakan bahasa isyarat. Ini tamunya dari mana kalau boleh tahu? Sampai dia tidak tidak bisa bahasa internasional, bahasa tubuh pun tidak tahu.
Itu sih pertanyaan saya lebih. Kalau saya sih, gimana ya menghadapi orang ini? Kalau kita dalam posisi masih staff ya, atau ini kita mungkin bisa panggil pimpinan apa manajer kita, gitu ya, untuk bisa membantu kita bagaimana. Dan kita harus tahu dulu nih tamunya dari negara mana, ya kan? Misalnya dari negara Korea, saya yakin deh orang-orang ini sudah tahu deh bahasa Korea walaupun hanya ngaseo atau apapun udah tahu toh, ya kan? Atau bahasa Jepang sudah tahu kan ya. Nah, ini sekarang dari negara mana? Apa negara? Jadi kita harus tahu dulu dari negara mana kan? Dan saya rasa kita bisa minta bantuan ya, bisa minta bantuan dari atasan kita atau sesama rekan kerja kita yang memang dalam penyampaiannya bisa lebih lebih bisa diterima. Kalau sampai bahasa tubuh pun juga tidak bisa diterima, ya kan? Karena kalau biasanya kan menggunakan tulisan pun kalau tulisan dia nggak bisa baca apa bahasa itu kan juga susah juga ya, memang. Makanya itu kalau kita punya kesempatan belajarlah bahasa yang banyak karena sebenarnya bahasa internasional itu bergunanya di mana-mana. Wong saya aja, pengalaman saya ya, Pio, saya aja pernah ke Thailand. Mereka kan menggunakan bahasa Thailand ini, ya. Jarang ada, tapi mereka masih bisa menerima bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi saya tidak mempelajari bahasa Thailand karena saya ke sana bukan untuk kerja, tapi memang untuk berlibur, ya kan. Tapi mereka masih bisa menerima bahasa Inggris dan mereka masih bisa tahu bahasa isyarat. Jadi waktu itu saya beli tiket dari Krabi waktu itu kalau nggak salah ke bandara. Ke bandara saya harus ada kayak lewat kalau di sini itu kayak counter gitu ya, ada counter travel gitu kan. Gitu kan. Dia nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Terus saya cuma menyebut gitu, eh, saya cuma menyebut saya eh, butuh airport, airport gitu aja. Saya cuma bilang airport gitu aja. Oh yes yes dia sudah tahu. Tapi dia lanjut bahasa Thailandnya dia tetap ngomong. Terus akhirnya saya dikasih pilihan eh, mau mau di jam berapa untuk perjalanan dari hotel ke bandara waktu itu. Jadi sebenarnya ada sih kata kunci-kunci yang sebenarnya tamu-tamu itu ataupun yang mereka bisa paham. Itu ya Vio ya. Atau mungkin kamu sudah punya solusinya waktu itu. Kemudian Arsi, Bashar, apakah penyajian kata-kata dalam laporan akuntan itu mempunyai struktur khusus atau kata-kata khusus yang harus dipahami dan dipunyai oleh semua orang dalam tim keuangan agar semua bisa memahami atau hanya bisa setiap individu yang harus bisa menggunakan laporan akuntan. Jadi kalau laporan akuntan, gini Arsi, kalau laporan dalam pembuatan laporan audit ya, kita contohnya pembuatan laporan audit. Kalau kita membuat laporan auditor independen yang wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian gitu kan, itu yang berhak untuk membuat report itu biasanya orang-orang tertentu, ya kan? Tidak semua, ya. Tidak semua. Dan memang bahasanya sudah baku kalau di akuntansi. Memang kaku ya orang akuntansi. Bahasanya sudah baku tetapi bisa diterima oleh sesama akuntan. Seperti itu, ya. Jadi kalau kalau kita ngomongin PSAK mungkin itu bahasanya seperti itu, ya kan? Bahasanya bagaimana sekaku itu gitu kan. Tapi kalau kita adalah orang akuntan, bukan orang perhotelan ini, ya pasti akan memahami seperti itu. Ahmad Nizam. Oke, di zaman sosial 5.0 banyak anak yang kurang menghormati di dalam diskusi ketika berhadapan dengan di atas umur kita. Sering terjadi di lingkup sekitar saya. Untuk mengatasi hal tersebut, adakah cara efektif dalam menghadapi situasi tersebut? Izin keluar Ibu, kelas jamaah sholat Isya. Wah, ini anak yang taat sekali ya. Iya, saya jawab aja Nizam. Memang kalau untuk berdiskusi ya banyak sekarang itu yang menyela atau apapun. Itu sebenarnya kita sebagai orang tua. Kalau ini ngomongin apa ini anak ya anak ini di usia berapa nih Nizam ya? Kalau anak yang masih di usia-usia
masih di kelas 3, kelas 4 itu masih kita bisa ajari, kita ajari etika, ya. Karena sebenarnya anak-anak seperti itu karena mereka meniru yang apa yang yang sering mereka bawa, gadget toh, ya kan? Sekarang gadget, TikTok, sudah nggak terkontrol gitu kan. Nah, jadi sebenarnya caranya ya kita ingatkan bahwa itu tidak baik, ya kan? Tapi kembali lagi, siapa yang kita hadapi? Anak yang gimana? Ya kan? Anak ini lagi emosian atau enggak? Anak ini bisa diajak ngobrol enggak? Ada anak yang dia lebih seneng, ya kan? Diajak ngobrol berdua. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan tadi itu tidak sopan. Kasih contoh yang sopan. Ya kan? Seperti itu. Jadi, atau ada anak itu yang memang eh, harus dengan cara yang diberi contoh. Kita beri contoh dalam berdiskusi. Berdiskusi paling paling sering terjadi itu kan diskusi di rumah ya dengan orang tua kalau kita ngomongin anak dan coba batasi gadget pada anak agar mungkin dan kita sering berkomunikasi dengan anak agar anak juga bisa meniru komunikasi kita dengan baik. Oke, ada Firman. Ya, selamat malam Bu. Saya Firman dari semester 5 mau bertanya. Ini tanya apa ini? Tanya apa kamu, Man? Oke, kalau dari Zainal Arifin dari pengalaman saya dari tamu negara Arabia Saudi, Bu. Beliau kekeh dalam menggunakan bahasa Arab. Terus gimana, eh, Arifin? Kalau dia kekeh dalam menggunakan bahasa Arab, harusnya kamu bisa dong menjawab. Kan kita juga di Indonesia kan juga sudah banyak yang bisa bahasa Arab. Betul nggak? Betul. Di salah satu sekolah SD saja juga sudah diterapkan bahasa Arab loh. Itu kan harusnya bisa gitu. Sebenarnya seharusnya pakai ini ya, Google Translate ya, biar tahu beliaunya ngomong apa. Sudah, terima kasih. Sudah Mbak Putri kayaknya sudah. Wah ini ada lagi yang izin bertanya. Nggak ditutup aja nih Mbak Putri. Ini kan izin bertanya sampai jam 9 ini. Boleh sesi tanya jawab kita tutup. Terima kasih kepada Ibu Angke atas jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Semoga jawaban dari Ibu Angke bermanfaat buat kita semua. Oh ya, Ibu Angke, sebelum sesi ini berakhir, Bu Angke boleh memilih salah satu pertanyaan dari para peserta webinar malam ini. Menurut Bu Angke, pertanyaan yang menarik itu akan kami beri hadiah berupa voucher GoPay. Wah, berapa orang Mbak Putri? Satu orang aja, Ibu. Waduh, satu ini ya. Siapa ini ya? Menurut Bu Angke, pertanyaan yang paling menarik. Paling menarik itu tadi. Ada yang komen Firman, Bu, karena tanya soal gaib dia. Iya, ini Firman ini. Oke. Yang paling menarik tadi itu Vio ya. Fiorentina Nadia. Wah, selamat Kar- Kak Vio. Untuk Kak Vio ini semester 5 ya. Buat pemenang hadiah malam ini bisa menghubungi saya. Untuk nomor saya sudah tertera di kolom chat. Bisa dilihat atas nama Putri Zakia. Kak Vio Ya. bisa menghubungi saya ya untuk pengambilan hadiahnya. Itu kalau nggak diambil sama Vio, boleh saya ambil. Boleh, Ibu. Ini salah satu komunikasi efektif ini. Kalau Vio-nya nggak mau, saya nego. Karena setelah komunikasi itu ada negosiasi biasanya, gitu. Ya, ada sesi foto bersama nggak nih Mbak Putri? Boleh, boleh buat presensi juga ini, Bu. Oh ya, oke. Sudah, saya hitung. Satu, dua, tiga.
Ini anak-anak ada yang nggak open kamera nggak? Suruh open kamera dulu aja Mbak Putri. Oh, Nah, teman-teman bisa? boleh untuk mengambilnya, kita bisa mengambil gambar bersama. Nah, Ya, ayo open kamera yuk semua. Banyak gitu. Itu nggak apa-apa yang kepalanya pakai. Oh, mana yuk yang open kamera, yang open kamera. Ada dua nih ya Mbak Putri ya. Ada dua slide ya. iya Bu. Sudah, saya hitung Bu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Oke. Oh ya, untuk Kak Vio jangan lupa ya menghubungi saya. Untuk nomor WA sudah tertera di kolom chat. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman semua pada webinar malam hari ini. Kami berharap webinar ini memberikan wawasan dan keterampilan baru yang sangat berguna buat kita semua. Semoga kita semua dapat terus mengembangkan kemampuan komunikasi kita, terutama dalam menyampaikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Primedistia Angke atas waktu dan pengetahuannya, serta kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Saya Putri Zakia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sukses ya buat semuanya. Selamat malam.